Usaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang dengan memiliki kreativitas, inovasi, dan itu merupakan awal seseorang membuka usaha, yaitu memiliki inovasi, kreativitas. Nah, usaha ini melibatkan pikiran, perasaan, dan juga tindakan emosi dan mental. Dalam membuka suatu usaha, tentu harus memenuhi kebutuhan dari sekelompok orang atau orang-orang yang ada di sekitar kita, dan bukan malah memenuhi keinginan. Nah, ada berbagai hal yang tentu akan dihadapi dalam seseorang berusaha membuka usaha, dan tantangan-tantangan ini harus disikapi dengan baik. Oleh karena itu, seseorang yang berwirausaha harus memiliki motivasi, harus memiliki jiwa untuk berjuang, bertanggung jawab, harus berani mengambil risiko, berani untuk menjawab dan juga berusaha semakin keras ketika menghadapi kegagalan. Selain itu, jiwa kewirausahaan itu sudah ada dalam setiap orang. Jadi tidak ada pemikiran bahwa ternyata yang memiliki jiwa kewirausahaan adalah orang tertentu. Jadi setiap orang itu memiliki jiwa kewirausahaan, tetapi jiwa kewirausahaan ini harus dilatih atau harus diajar secara terus-menerus. Nah, selain itu ada hal-hal lain yang harus diperhatikan, yaitu misalnya ketika kita berwirausaha, kita harus melihat peluang-peluang yang ada, seperti peluang usaha yang dibuka oleh orang-orang yang ada di sekitar Salatiga. Salah satunya yaitu penjual martabak. Kita lihat video berikut ini. Pertama nih Pak, kita mau tanya tentang bagaimana sih awal mula usaha Bapak gitu. Kalau ini kan saya kan anak buah, jadi yang tahu itu bosnya. Asal muasal pertama kali jualan di sini tuh bos saya. Kalau saya itu kan karyawan, jadi saya kurang tahu pasti. Jadi kalau misalkan kan Bapak nih karyawan nih, Iya. Bapak gimana cara kayak mau ibaratnya kerja di sini begitu? Oh, awalnya saya kan mencari kerjaan. Nah, kalau setiap habis lebaran, kalau di daerah saya itu rata-rata bos-bos pada nyari anak buah. Yang kedua, jadi untuk itu mengapa Bapak memilih untuk bekerja di sini? Ya, karena kan satu, karena orang kerja kan nggak usah pilih-pilih, yang penting dimanapun tempat kerja kita harus mau. Kedua, kita harus nyaman. Pekerjaan apapun kalau kita nggak nyaman itu nggak enak. Walaupun itu sesama martabak, semuanya dari Jakarta ataupun Bandung, apabila kita tidak nyaman ya percuma. Lebih baik kita nyari kenyamanan. Kemudian sasaran pembeli Bapak ini siapa aja? Apakah Ya. misal mahasiswa atau? Ya, itu semua golongan, nggak menentu. Ada mahasiswa, ada juga orang biasa, kadang juga ada aparat yang beli. Tapi kalau misalnya itu lebih dominannya Dominannya di sini masyarakat sama mahasiswa kebanyakan kalau daerah sini. Terus yang berikutnya, Bapak pernah nggak kayak ada menemukan kejadian terburuk gitu? Kayak misalkan ada pembeli yang lupa membayar atau gitu? Oh, kalau itu tidak. Paling yang seringnya saya itu salah paham. Kadang pembelinya si A, saya ngasihnya ke tempat si B. Kadang terlalu antri, akhirnya salah ngasih, gitu aja. Itu juga kesalahan dari saya pribadi. Oke. Oke Bapak, ini pertanyaan yang selanjutnya tuh bagaimana cara Bapak menangani masalah-masalah tersebut seperti pembeli lupa bayar atau karena sepi penjual? Ya, pertama kalau kita salah ngasih, kita harus minta maaf. Nah, kalau orang memang jualan kita lagi sepi, ya kita harus bersabar. Namun juga kita kan usaha. Orang tuh harus siap berusaha semampunya kita. Kalau memang kita lagi sepi, ya mungkin ini barangkali besok kita rame, besok atau lusa. Dan kita pun jangan pantang menyerah di dalam bidang usaha dagang. Kira-kira keuntungan per hari dalam jalannya usaha ini berapa Pak? Nah, kalau saya kurang tahu pasti, soalnya saya kan karyawan, jadi yang tahu itu bosnya. Jadi Pak, misalnya kita yang berusaha ini
jiwa seperti apa yang kita miliki supaya kita dapat berusaha seperti ini? Kalau usaha itu pertama itu kesabaran. Kesabaran itu kita pun harus siap mental. Karena bidang usaha dagang, pertama itu belum tentu kita harus ramai. Barangkali kita sepi, kita nombok modal. Modal pun harus 2 kali atau 3 kali lipat. Kalau orang pertama kali jualan. Selama Bapak berjualan ini atau bekerja di sini, hal apa yang perlu kita kembangkan, Pak? Ya, satu kita harus motivasi di dalam kita bikin makanan, rasa ada komplainan orang, kita itu masukan dari orang, komplainan itu jadi kita bisa mengetahui kekurangannya dan kelebihannya di dalam rasa masakan itu. Dari hasil wawancara kami dengan penjual martabak, kami dapat menyimpulkan bahwa yang perlu dikembangkan dalam usaha martabak yaitu kesabaran dan juga niat dalam berusaha. Ketika kita tidak mendapatkan pembeli atau pelanggan karena sepi, kita harus bersabar dan juga lebih berusaha lagi untuk mendapatkan pelanggan atau pembeli. Ketika kita mogok modal atau juga kurang modal dalam membangun usaha, kita juga harus tetap bersabar karena dalam berusaha itu pasti jatuh bangunnya. Tidak ada satu usaha yang langsung maju, yang langsung berkembang dalam waktu yang singkat karena semua butuh proses. Salah satu yang paling penting dalam berusaha adalah niat untuk berusaha, di mana ketika kita memiliki niat, kita juga pasti bisa berusaha untuk mengembangkan atau melakukan sesuatu yang bisa melancarkan atau membesarkan usaha tersebut. Misalnya adalah membangun relasi antara pembeli dan penjual atau sang bos dengan karyawan. Karena relasi adalah salah satu hal yang penting juga dalam berusaha. Penting mengajarkan bagaimana kita perlu menekankan solidaritas dan juga kerjasama antar sesama agar dapat membangun relasi antar pengusaha dan pembeli. Penekanan pada nilai-nilai tersebut memberi rasa nyaman dan mampu menjadikan berkat bagi sesama. Mastra mau menegaskan bahwa bukan hanya kehadiran seseorang yang mampu memberikan berkat, tetapi menjalin relasi dan membangun solidaritas juga bisa memberikan berkat bagi sesama. Riding bikes along the beach, squeaking sand beneath our feet. Water is so clear and blue, all my dreams are coming true. Days are hard and nights are long, I like singing you this song. Skinny dipping with the moon, life's more fun when I'm with you. These days, under the sun together. These days, let's make them last forever. These days